Bayangkan, dulu opium itu sah seperti secangkir teh. Kokain? Itu ada di minuman segar loh. Kedua zat ini pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan ganja? Digunakan untuk segala hal, mulai dari pengobatan hingga bahan tekstil. Tentu saja, tidak untuk bikin status di media sosial pastinya. Semua ini terdengar luar biasa, bukan? Tapi tentu saja, efek samping dan dampak sosial dari penggunaannya tidak bisa diabaikan. Ketergantungan dan masalah kesehatan mulai muncul, membuat masyarakat mulai mempertanyakan kebijakan yang ada. Akhirnya, dunia berkata, cukup sudah, dan aturan pun mulai diterapkan di abad ke-20. Regulasi ini mengubah cara kita memandang dan menggunakan zat-zat tersebut hingga hari ini. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, opium adalah komoditas andalan pemerintah kolonial. Opium bukan barang ilegal, tapi barang dagangan sah. Pemerintah Belanda mengendalikan distribusi opium melalui sistem opium regi, meraup untung dari penderitaan orang lain. Opium digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Hingga banyak orang menganggap konsumsi opium sebagai hal biasa, seperti minum teh atau kopi. Opium sering dihidangkan di berbagai acara, baik sebagai penghilang rasa sakit atau untuk menambah warna acara. Namun, dampak sosialnya cukup berat. Tidak semua orang bisa mengendalikan diri setelah mengonsumsi opium. Efek sampingnya adalah kecanduan yang luar biasa. Meskipun pemerintah kolonial meraup untung, banyak warga lokal merasakan dampak negatifnya, mengubah kehidupan mereka. Begitulah gambaran opium pada masa Hindia Belanda. Dulu dianggap normal, tapi sekarang kita tahu itu bukan pilihan bijak. Mengonsumsi opium mungkin dianggap keren saat itu, tapi jelas bukan cara tepat untuk hidup sehat dan waras. Kini, kita lebih memahami bahaya narkotika. Indonesia mengklasifikasikan opium sebagai bagian dari narkotika golongan 1. Narkotika adalah ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Untuk mengatasinya, regulasi narkotika telah mengalami perubahan penting. Mari kita telusuri perjalanan hukum narkotika di Indonesia. Regulasi narkotika di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda dengan Verdovende Middelen Ordonantie tahun 1927. Namun, regulasi ini tidak lagi memadai untuk mengatasi masalah narkotika di era modern. Pada tahun 1976, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Undang-undang ini memperkenalkan langkah baru dalam pengendalian narkotika di tanah air. Seiring perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang ini membawa pembaruan, seperti klasifikasi narkotika berdasarkan golongan. Pada 12 Oktober 2009, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan opium sebagai narkotika golongan 1 yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan yang tidak sah. Sejarah regulasi narkotika di Indonesia menunjukkan betapa seriusnya negara melindungi masyarakat, bahkan lebih serius dari kita-kita yang kadang susah banget menghindari godaan ngemil tengah malam. Untuk itu, peran kita semua penting untuk menjadikan Indonesia bebas narkotika. Ngomong-ngomong, setelah cemilan, berapa